Selamat pagi saudara-saudara. Pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 2 dan 6. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ayat 6, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Aku mau memberitakannya dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara, beberapa waktu ini ketika saya kembali ke Manado dan menjalani perkuliahan online karena pandemi, beberapa kali saya datang berdoa pagi di gereja. Karena sebelum ke saat saya sering datang berdoa pagi di gereja, jadi saya cukup kenal dengan beberapa oma-oma yang begitu rajin dan setia berdoa bersama setiap pagi. Saudara, ketika mereka melihat saya, hal pertama yang mereka tanyakan adalah, "Din, semester berapa sekarang?" Karena itu pertemuan semester lalu, maka saya menjawab semester 5, Oma. Ketika mendengar jawaban saya, beberapa dari mereka spontan berkata, "Wah, nggak berasa ya Din, sebentar lagi." Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar respons itu, saya hanya bisa tersenyum dan bergumam di dalam hati. Iya sih Oma, untuk yang mendengar mah nggak berasa, tapi untuk yang menjalani mah sangat berasa. Gitu. Namun setelah pertemuan itu, saudara, saya kemudian memikirkan kalimat itu. Wah, nggak berasa ya. Seketika saya merenungkan bahwa iya ya, waktu seakan berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin saya masuk asrama dan memulai perjalanan saya di saat sekarang tahu-taunya sudah sejauh ini perjalanan yang saya lalui. Bapak Ibu Saudara, tidak dapat disangkal bahwa kita sekarang hidup di masa yang menuntut kita untuk serba cepat. Coba aja kalau kita datang ke kantor terlambat, mungkin ada beberapa tempat kerja yang ada aturannya kalau datang terlambat, penghasilan dipotong dan sebagainya. Untuk kami yang masih kuliah atau sekolah, kalau terlambat memasukkan tugas dari deadline yang diberikan oleh dosen atau guru, dapat berisiko pada pengurangan nilai. Nah, Bapak Ibu Saudara, keterlambatan seringkali dapat membawa resiko yang tidak baik untuk kita. Dengan ritme kehidupan yang serba cepat seperti ini, tidak jarang kalau seringkali kita seakan tiba-tiba tersadar dan berkata, "Wah, udah sore ya? Wah, udah bulan Februari, sebentar lagi mau selesai. Wah, udah sejauh ini ya perjalanan kita." Nah, saudara, di dalam kaitan dengan kehidupan beriman, kehidupan kerohanian kita, situasi dunia yang terasa menuntut kita untuk bergerak cepat, bukan tidak mungkin membuat kita itu terburu-buru dalam berelasi dengan Tuhan. Kehidupan doa, entah yang dilakukan di pagi atau malam hari, dilakukan dengan tergesa-gesa karena kita takut terlambat. Alhasil dalam dunia yang digerakkan oleh mitos kecepatan seperti ini, bukan tidak mungkin dapat menghasilkan kekeringan spiritual di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, kehadiran dan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak lagi terlalu dirasakan karena banyak hal berlalu atau mungkin kita biarkan berlalu begitu saja. Mazmur 40 yang 2 ayatnya kita renungkan hari ini merupakan mazmur yang dilatar belakangi oleh awal masa Daud memerintah sebagai raja, dan saat itu dia sedang berada di pengungsian. Nah, saudara, di saat-saat seperti ini Daud seakan memperlambat ritme hidup yang selama ini dia jalani dengan begitu cepat dan terburu-buru. Seperti yang kita tahu, Daud hidup dalam pengejaran Saul bertahun-tahun. Belum lagi masalah-masalah hidupnya yang lain. Namun saudara, di Mazmur ini Daud mengatakan bahwa ia mengalami banyak pertolongan Tuhan. Di ayat 2, Daud menyatakan sebagai pribadi yang menanti-nantikan Tuhan. Itu berarti ia dengan sengaja meluangkan waktunya untuk merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Saudara, pemazmur itu adalah manusia seperti kita. Dia juga punya masalah, dia juga punya beban di dalam hidupnya. Ia sadar bahwa ia membutuhkan Tuhan. Pada saat ia melambatkan ritme hidupnya dengan menantikan pertolongan Tuhan, Daud mengatakan bahwa ia merasakan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidupnya. Itulah sebabnya Daud berkata di ayat 6, "Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Aku ingin mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung."
Bapak Ibu Saudara, ketika Daud memperlambat ritme hidupnya, dia melihat jejak-jejak anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, saya percaya bahwa jejak-jejak anugerah Tuhan itu juga terjadi secara nyata di dalam hidup kita. Meskipun tidak jarang bahwa kita melewatkan begitu saja karena ritme hidup yang begitu cepat. Bapak Ibu Saudara, di minggu-minggu sengsara ini tidak ada salahnya kita memperlambat ritme hidup kita dan melihat jejak-jejak anugerah Tuhan itu di dalam hidup kita. Kenapa? Karena perjalanan hidup yang kita jalani sampai hari ini tidak mungkin kita jalani tanpa anugerah Tuhan. Bahkan untuk anugerah keselamatan saja itu kita terima, itu terjadi di dalam hidup kita karena anugerah Tuhan, bukan? Saudaraku, kehidupan ini terlalu indah untuk dijalani, untuk dilalui dalam situasi yang serba cepat. Melambatkan tempo kehidupan bukan berarti kita sedang tidak menghargai waktu anugerah Tuhan. Melambatkan tempo kehidupan akan menolong kita untuk lebih merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Melambatkan ritme kehidupan akan menolong kita untuk melihat jejak-jejak anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita belajar untuk melambatkan ritme kehidupan kita, melihat jejak-jejak anugerah Tuhan dan merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarlah ketika kita melakukan itu, kita dapat berkata setiap harinya seperti Daud berkata, "Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Aku mau memberitakannya dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Iya, perbuatan Tuhan terlalu ajaib dan terlalu banyak di dalam hidup kita. Karena itu sayang Bapak Ibu Saudara kalau kita melewatkannya begitu saja. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin.